Jalur PPDB SMA. PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut. Yang pertama, jalur zonasi. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak atau radius domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan musyawarah kerja kepala sekolah atau MKKS SMA kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur zonasi paling sedikit 55% dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik yang bersangkutan dengan satuan pendidikan. Kuota jalur zonasi sebagaimana tersebut dalam angka sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah kuota zonasi khusus paling banyak 10% dari daya tampung satuan pendidikan. Calon peserta didik dari pondok pesantren dan panti asuhan, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan pondok pesantren atau panti asuhan. Pengaturan zonasi ini dikecualikan bagi inklusi dan kelas khusus olahraga. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang termasuk di dalamnya anak panti asuhan dan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19 dan yang melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19. Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur afirmasi paling sedikit 20% dari daya tampung satuan pendidikan. Ketentuan sebagaimana sebelumnya tersebut tidak dapat terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur ini kurang dari 20% dari daya tampung satuan pendidikan. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah atau pemerintah daerah yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar dan atau terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, sedangkan anak panti asuhan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bentuk penghargaan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan dispensasi atau prioritas langsung diterima, utamanya di wilayah zonasinya, paling banyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan pada jalur afirmasi dalam PPDB kepada putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien COVID-19 dan yang melakukan pengamatan dan atau penelusuran kasus COVID-19 dengan kontak langsung pasien dan atau orang dengan kasus COVID-19 sepanjang calon peserta didik dimaksud memenuhi ketentuan lain yang dipersyaratkan. Data tenaga kesehatan pendukungnya dan tenaga pendukungnya sebagaimana tersebut dalam bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya sebagaimana dimaksud sebelumnya dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dapat diberikan dispensasi atau prioritas langsung diterima utamanya di wilayah zonasinya apabila orang tua calon peserta didik masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan disertai dengan surat yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi tempatnya bertugas dan diverifikasi oleh Satuan Pendidikan Tujuan. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan. Apabila jumlah peserta didik putra atau putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukung yang menangani langsung pasien COVID-19 melebihi 5%, maka dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas. Yang pertama, jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah pilihan yang diukur berdasarkan radius domisili alamat pada kartu keluarga calon peserta didik yang bersangkutan tinggal ke satuan pendidikan pilihan yang berdasar pada Dapodik. Yang kedua, usia calon peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur afirmasi tidak mencapai 20%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Jalur yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua atau wali, yakni jalur yang disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua atau wali. Calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diterima paling banyak 5% dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dapat digunakan untuk anak guru yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang tua atau wali bekerja sebagai guru. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua atau wali merupakan peserta didik dengan kartu keluarga di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan. Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan. Dalam hal jumlah calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua atau wali tidak mencapai 5%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi. Jalur prestasi. Jalur PPDB prestasi adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi satuan pendidikan yang bersangkutan. Calon peserta didik pada jalur prestasi diterima paling banyak 20% dari daya tampung yang tersedia pada satuan pendidikan. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam perhitungan nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan perhitungan nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 pada mata pelajaran yang ditentukan ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan atau tingkat kabupaten kota. Calon peserta didik dengan prestasi juara 1, 2, 3 internasional dan juara 1 nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima. Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh calon peserta didik. Dalam hal calon peserta didik pada jalur prestasi tidak mencapai 20%, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.